Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Ica. Oke, di video kali ini aku bakal bahas tentang phobia speaking atau yang biasa kita kenal dengan demam panggung. Kemudian ciri-cirinya dan bagaimana cara mengatasinya. Penasaran? Yuk kita bahas. Jadi teman-teman, phobia speaking adalah istilah untuk seseorang yang mengalami rasa takut ataupun cemas sebelum dan saat tampil maupun berbicara di depan banyak orang. Jadi phobia speaking ini adalah salah satu jenis phobia sosial yang dimana penderitanya mengalami rasa takut, gugup, maupun cemas pada saat berbicara dan tampil di depan banyak orang. Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri phobia speaking. Nah, teman-teman ada yang udah tahu belum nih? Apa aja sih ciri-ciri dari phobia speaking? Ada yang tahu? Nah, baik, ciri-ciri yang pertama adalah jantung berdegup lebih kencang daripada biasanya. Nah, di sini ada yang pernah mengalami hal ini? Jantung berasa berdegup lebih kencang, bahkan bisa sampai terdengar oleh telinga kita sendiri. Ciri-ciri yang kedua adalah berkeringat berlebihan di area tertentu. Nah, di sini siapa yang pernah melihat seseorang yang ketika tampil berkeringat, atau mungkin teman-teman mengalami sendiri? Ketika tampil di depan banyak orang merasa gerah sehingga mengeluarkan keringat berlebih. Mungkin teman-teman sedang mengalami phobia speaking nih. Kemudian yang ketiga adalah tremor atau tangan bergetar gitu ya, sehingga sulit untuk dikondisikan. Ciri-ciri keempat ada lutut terasa lemas sehingga sulit untuk berdiri. Kemudian ciri-ciri yang kelima adalah tenggorokan terasa tercekat sehingga suara yang dikeluarkan berbeda seperti biasanya. Kemudian ciri-ciri yang keenam ada perut terasa sakit seperti ingin buang air besar. Nah, ini sering banget ya dialami oleh kebanyakan orang ketika hendak tampil perut terasa sakit seperti ingin buang air besar. Kemudian ciri-ciri yang ketujuh ada ingin buang air kecil yang berlebihan. Nah, ada sebagian orang yang ketika hendak tampil di depan banyak orang, ia mengalami hal ini gitu. Ingin buang air kecil terus-menerus. Kemudian ciri-ciri yang terakhir adalah sulit mengingat hal-hal yang ingin disampaikan. Nah teman-teman, dari ciri-ciri yang udah aku jelasin tadi, tiap orang punya ciri-cirinya masing-masing. Nah jadi gak semua orang mengalami semua ciri-ciri yang udah aku jelasin tadi. Mungkin hanya beberapa saja. Nah teman-teman di sini biasa mengalami ciri-ciri yang mana nih? Boleh tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya adalah cara menangani phobia speaking atau demam panggung. Menurut Hojanto, pada tahun 2021 ia mengemukakan 5 cara untuk menangani phobia speaking ini. Yang pertama adalah penyesuaian diri. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penyesuaian diri ini? Jadi teman-teman, penyesuaian diri di sini adalah bagaimana kita memahami diri kita sendiri. Kemudian kita bisa mengenali pemicu yang dapat membuat kita stres dan takut. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan teknik-teknik untuk mengurangi rasa cemas dan takut secara berlebihan dan bisa meningkatkan rasa percaya diri. Yang kedua adalah pernapasan. Jadi, kita bisa menangani phobia speaking ini dengan mengatur pernapasan. Bisa sebelum tampil kita bisa mengatur pernapasan kita terlebih dahulu. Yang ketiga adalah perubahan bahasa tubuh. Nah, kita bisa menggunakan bahasa tubuh yang terbuka seperti berdiri tegak, membusungkan dada, dan tidak bersilang tangan. Kita juga ketika merasa gugup atau takut, kita bisa mengalihkan pandangan kita dari audiens satu ke audiens yang lainnya. Yang keempat adalah persiapan. Kita harus mempersiapkan terlebih dahulu materi apa yang hendak disampaikan dan juga memahaminya. Kemudian setelah itu kita berlatih bisa di depan cermin atau merekam diri kita sendiri.
cara yang terakhir adalah penjangkaran. Penjangkaran ini adalah bagaimana kita mengendalikan diri kita dengan cara menenangkan diri, kemudian meningkatkan rasa percaya diri dengan afirmasi-afirmasi positif, dan juga kita bisa fokus kepada apa yang hendak kita sampaikan. Baik teman-teman, itulah cara-cara untuk mengatasi phobia speaking atau yang biasa kita kenal dengan demam panggung. Selanjutnya teman-teman, aku ada tips nih untuk meningkatkan pengetahuan dalam public speaking. Tips yang pertama adalah bahwa kita harus tahu demam panggung ini merupakan hal yang wajar. Jadi ketika kamu masih merasakan demam panggung, justru kamu harus banyak berlatih untuk tampil di depan banyak orang. Karena demam panggung akan hilang dengan sendirinya ketika kamu sudah terbiasa berhadapan dan tampil di depan halayak ramai. Tips yang kedua adalah percaya diri dan salurkan energi positif. Gimana sih agar kita bisa percaya diri? Yang pertama, tentu kamu harus mempersiapkan materi yang hendak kamu sampaikan. Dengan kamu paham materi apa yang hendak kamu sampaikan, kamu akan lebih percaya diri tampil di depan banyak orang. Selain itu juga kamu harus mempersiapkan mental untuk tampil di depan banyak orang. Tips yang ketiga adalah lakukan interaksi dengan audiens. Jadi, ketika tampil, kamu tidak hanya fokus kepada diri kamu sendiri, tapi juga pada audiens yang ada di depan kamu. Dengan cara apa? Dengan cara kontak mata dan juga bahasa tubuh yang baik, dan kamu juga bisa mengadakan sesi tanya jawab agar audiens juga terlibat dalam penampilan kamu. Tips yang terakhir adalah pertimbangan penampilan. Selain kamu mempersiapkan materi dan mental pada saat hendak tampil, kamu juga harus mempertimbangkan penampilan kamu dengan cara menggunakan pakaian yang terbaik dan sopan dan juga sesuai dengan acara yang akan kamu hadiri. Oke teman-teman, sampai sini udah tahu ya apa itu phobia speaking, kemudian ciri-cirinya dan juga cara menanganinya. Semoga kamu bisa menerapkannya ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Untuk yang menonton video ini sampai akhir, jangan bosan. Dan sampai bertemu di video-video berikutnya. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.